وجودي لما طاب خانبات من هواجسي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian Tauhid Kitab Tijan. Kali ini kita akan membahas sifat kaunuhu qadiron. Ini merupakan sifat yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid darain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu qadiran. Sifat yang nomor ke-14 yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat kaunuhu qadiran. Artinya wajib menurut akal keadaan Allah yang kuasa. Ya. Kuasa menciptakan dan meniadakan semua perkara yang mungkin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa pengertian wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Apa contohnya? Akal menetapkan bahwa makhluk membutuhkan tempat. Yang namanya makhluk punya sifat, kalau nggak diam, gerak. Kalau nggak gerak, diam. Akal menetapkan, akal membenarkan Allah wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat kaunu qadiron merupakan sifat yang menetap pada zat Allah yang tidak maujud dan tidak makdum. Maksudnya tidak naik ke derajat maujud, sesuatu yang ada sehingga bisa disaksikan dengan penglihatan mata. Juga tidak turun ke derajat makdum, sesuatu yang tiada sehingga dikatakan tidak ada, tapi ada. Seperti apa contohnya? Contoh misalkan Ki Jaid yang duduk. Ini yang terlihat, yang maujud Ki Jaidnya. Kalau yang duduk itu tidak terlihat, karena termasuk hal atau keadaan atau tingkah. Di mana-mana Ki Jaid disifati berdiri, maka masuk akal, diterima oleh akal, bahwa Ki Jaid yang berdiri. Di mana-mana Ki Jaid yang berdiri, dipastikan Ki Jaidnya berdiri. Atau misal Ki Jaid duduk, Ki Jaidnya maujud terlihat, duduknya terlihat. Tapi kalau bahasnya Ki Jaid yang duduk, nah yang duduk itu tidak terlihat. Karena memang termasuk hal atau tingkah. Sehingga dimengerti oleh akal, di mana-mana Ki Jaid duduk, dipastikan Ki Jaidnya yang duduk. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, begitupun
Sifat kaunu qadiron. Bila mana zat Allah disifati dengan kudrat, maka pasti Allah bersifat kaunuhu qadiron. Adapun kaunuhu qadiron berbeda dengan sifat kudrat. Karena sifat kudrat termasuk sifat ma'ani, sifat kaunuhu qadiron termasuk sifat ma'nawiyah. Antara sifat kaunu qadiron dan sifat kudrat ini ada talajum akli. Artinya tidak pernah lepas, tidak pernah berpisah. Bila mana zat Allah bersifat kudrat, pasti Allah bersifat kaunu qadiron. Bila mana Allah bersifat kaunu qadiron, pasti Allah bersifat kudrat. Seperti kalau diistilahkan di mana-mana ayat tanjakan pasti ayat turunan. Di mana-mana ayat turunan pasti ayat tanjakan. Adapun makhluk disifati kudrat itu jadi elat terhadap kaunuhu qadiron. Seperti Ki Jaid disebut yang kuasa elatnya karena memang dibisahkan oleh Allah. Itu. Adapun pada Allah tidak boleh disebut kudrat itu jadi ilat terhadap kaunuhu qadiron. Jadi antara kaunuhu qadiron dengan kudrat itu talajum akli. Dan sekali lagi kaunuhu qadiron ini termasuk sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiron artinya keadaan Allah yang kuasa. Allah kuasa menciptakan dan meniadakan semua perkara yang mungkin. Kita tahu bahwa leluhur kita, kakek, nenek moyang kita dulunya ada. Sekarang tiada. Itu ditiadakannya oleh Allah. Nah, kita yang sekarang ada sebetulnya dulunya nggak ada. Kemudian sekarang ada diadakannya, diciptakannya oleh Allah. Ya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang sakit kemudian sembuh, itu karena sebab kuasa Allah. Begitupun ketika ada orang yang sukses, disukseskan oleh Allah. Orang hebat itu dihebatkan oleh Allah. Ada orang miskin menjadi kaya raya. Ya, itu karena kuasa Allah. Begitupun ketika terjadi bencana, longsor, banjir, gempa bumi. Ada yang selamat. Itu diselamatkan oleh Allah. Ya, dengan sebab kuasanya. Ya. Ada orang kaya, miskin, bangkrut. Yaitu karena kuasa Allah. Bisa jadi orang yang kaya raya ini dia kurang bersyukur kepada Allah. Tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak mau infak sedekah. Ya, tidak bersyukur. Sehingga oleh Allah dibikin miskin. Yaitu karena kuasa Allah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, kuasa Allah ini kaitannya dengan perkara yang mungkin. Ya. Ada orang yang jualan, laris, banyak pelanggan, bikin cabang di mana-mana. Sekali lagi itu karena kuasa Allah. Ya. Sukses karena kuasa Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, wadiduhu kaunu ajijan. Mustahil menurut akal keadaan Allah yang lemah. Ya. Ini tidak masuk akal.
Definisi mustahil menurut akal, alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi kalau ada tidak masuk akal. Apa contohnya? Usia anak lebih tua dari bapak. Itu nggak masuk akal. Makhluk bisa bergerak dan diam berbarengan. Ini juga sama, tidak masuk akal. Mustahil Allah itu lemah. Mustahil Allah itu baru. Mustahil Allah itu ada awal. Ya, ini mustahil. Jadi mustahil keadaan Allah yang lemah. Wad dalilu ala dzalika dalilul qudrat. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kaunu qadiron, yaitu dalilnya sifat qudrat. Nah, kita bisa lihat nih pada pembahasan yang lalu. Apa dalil sifat qudrat? Ya. Seandainya Allah lemah, maka Allah baru. Bila mana Allah baru, maka mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah lemah. Bila mana mustahil Allah lemah, maka wajib Allah bersifat qudrat. Begitupun Allah wajib bersifat kaunuhu qadiron. Keadaan Allah yang kuasa. Nah, para penulis yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil sekali lagi bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Ya, kuasa Allah itu hubungannya ta'aluknya dengan perkara yang mungkin. Allah kuasa tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau kita nih makhluk kuasa dikuasakan oleh Allah. Allah yang ngasih kuasa. Dan kuasa makhluk ada awal, ada akhir, ada masanya, ada periodenya. Seperti seorang lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, bahkan presiden atau raja. Semuanya berkuasa ada awal dan ada akhir. Kalau sekarang menjabat, nanti ada akhirnya pensiun. Ya setelah pensiun almarhum. Ya. Ketika misal Bapak Jokowi kuasanya di Indonesia, memerintah di Indonesia. Kalau ke Singapura, Malaysia tidak kuasa, udah beda negara. Bapak Bima Arya kuasanya ya di kota Bogor. Kalau ke Bandung ya tidak kuasa. Karena memang kuasanya Bapak Bima Arya hanya di kota Bogor. Tuh terbatas. Tapi kalau kuasa Allah tidak terbatas. Semua alam raya ini dalam kuasa Allah. Dalam genggaman Allah. Kemudian, sekali lagi ini diulang nih. Ketika ada yang sakit, sembuh. Itu karena kuasa Allah. Yang namanya dokter, obat itu sebab. Pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Ada orang yang miskin menjadi kaya. Ya itu karena kuasa Allah. Jualan laris karena kuasa Allah juga. Ketika datang pembeli pelanggan itu kan digerakkan oleh Allah. Itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun dalil nakli, dalil Qur'annya dalam surat Al-Baqarah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.